Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Agung Priambodo dari Prodi Teknik Elektro Universitas Hangtua Surabaya. NIM saya 2019 023 0001. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu motor fasa belah. Motor fasa belah yaitu pada motor satu fasa memiliki dua bilitan stator, yaitu bilitan fasa utama atau disebut dengan bilitan U1 atau U2, dan bilitan fasa bantu yaitu bilitan Z1 dan Z2. Dari gambar di atas dapat kita lihat bilitan utama menggunakan penampang kawat tembaga lebih besar sehingga memiliki impedansi yang lebih kecil, sedangkan bilitan bantu dibuat dari tembaga berpenampang kecil dan jumlah bilitannya lebih banyak sehingga impedansinya lebih besar dibanding nilai impedansi dari bilitan utama. Grafik di bawah yaitu grafik arus bilitan I bantu dan arus bilitan utama I utama berbeda fasa sebesar θ. Hal ini disebabkan karena perbedaan besarnya impedansi kedua bilitan tersebut. Perbedaan arus beda fasa ini menyebabkan arus total, yang merupakan penjumlahan vektor arus utama dan arus bantu. Medan magnet utama yang dihasilkan bilitan utama juga berbeda fasa sebesar θ dengan medan magnet bantu. Selanjutnya, dari gambar di samping dapat kita ketahui bilitan bantu Z1 dan Z2 pertama dialiri arus I bantu menghasilkan flux magnet θ tegak lurus. Beberapa saat kemudian bilitan utama U1 dan sampai U2 dialiri arus utama I utama yang bernilai positif. Hasilnya adalah medan magnet yang bergeser sebesar 45 derajat dengan arah yang berlawanan dengan jarum jam. Kejadian ini berlangsung terus sampai satu siklus sinusoida sehingga menghasilkan medan magnet yang berputar pada bilitan statornya. Motor fasa belah terdiri atas dua kumparan stator, yaitu kumparan utama dan kumparan bantu. Antara kumparan utama dan kumparan bantu di sini nilai arusnya berbeda 90 derajat listrik untuk memperoleh arus utama atau disebut dengan IU dan arus bantu disebut dengan IB yang tidak sefase dapat dilakukan dengan cara yang pertama. Lilitan utama atau kumparan utama terdiri dari jumlah lilitan yang sedikit dengan penampang kawat yang besar. 2. Lilitan bantu terdiri dari jumlah lilitan yang lebih banyak dan penampang kawat yang lebih kecil. Motor split fase menggunakan sumber listrik arus tukar. Ada tiga bagian utama pada motor, yaitu 1. Bagian yang berputar disebut rotor. Yang kedua, bagian tetap disebut stator. Yang ketiga, saklar sentrifugal. Bentuk kumparan rotor menggunakan tipe gulungan karungan atau disebut dengan squirrel cage winding yang terdiri dari sejumlah kumparan kawat tembaga yang dimasukkan dalam alur-alur rotor dan ujung-ujung dari masing-masing kawat tembaga dilas pada komutator. Kumparan stator terdiri dari kumparan tembaga atau kawat tembaga yang dimasukkan dalam alur-alur stator yang dikenal dengan kumparan utama atau main winding, dan kumparan kawat tembaga lain yang disebut dengan kumparan bantu atau auxiliary winding yang ditempatkan juga pada alur stator yang masih kosong. Pada motor fasa belah, kumparan utama mempunyai tahanan murni rendah dan reaktansi yang tinggi, dan sebaliknya kumparan bantu mempunyai tahanan murni yang sangat tinggi tetapi reaktansinya sangat rendah. Tahanan murni kumparan bantu dapat
dipertinggi dengan menambah nilai R yang disambung secara seri, dengannya disebut motor resistor, atau dengan menggunakan kumparan kawat yang berdiameter sangat kecil. Bila pada kumparan batu diberi kapasitor, maka motor ini disebut motor kapasitor atau disebut kapasitor motor. Motor fasa belah ini biasanya sering disebut dengan motor resistor saja, sedangkan untuk motor kapasitor jarang disebut dengan motor fasa belah dikarenakan prinsipnya adalah membagi dua fasa, tetapi nilai perbedaan fasanya hampir mendekati 90 derajat, sehingga prinsip kerjanya mirip dengan motor induksi dua fasa dan umum disebut sebagai motor kapasitor saja. Untuk memutuskan arus, kumparan batu dilengkapi dengan saklar pemutus S yang dihubungkan seri terhadap kumparan batu. Alat ini secara otomatis akan memutuskan setelah motor mencapai kecepatan 75% dari kecepatan penuh. Pada motor fasa belah yang dilengkapi saklar pemutus kumparan batu, biasanya yang dipakai adalah saklar sentrifugal. Khusus untuk penerapan motor fase belah ini, lemari es biasanya digunakan relay. Dari gambar di atas bisa dijelaskan bahwa dilihat dari konstruksinya, motor fase belah mempunyai saklar sentrifugal yang berfungsi untuk memutuskan rangkaian kumparan batu setelah berputar mendekati putaran nominal dan mencegah arus lebih dari jala-jala ke arah kumparan batu, dan juga untuk melindungi kumparan dari kerusakan yang disebabkan oleh pemanasan arus yang melewatinya. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.